Tugas besar RSK, Problem Study, Analisis Beban Kerja Mental. Halo, saya Nada Nazia dari kelompok B3. Saya Laurentius Avelino. Saya Marcel Adriano Darmawan. Lalu terakhir, saya Andreas Wilianto. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan hasil penelitian beban kerja mental terhadap perawat. Mengapa ya melakukan penelitian terhadap perawat? Nah, berdasarkan survei pada tahun 2007 silam oleh Drug Use and Health, ditemukan bahwa perawat mudah mengalami depresi dikarenakan tuntutan mental yang lebih dominan. Perawat dituntut untuk selalu sabar, ramah, dan memotivasi pasien. Perawat juga dilarang untuk memperlihatkan emosi dan mengeluh di depan pasien. Untuk target wawancara awal, pada perawat berjumlah 30 responden berdasarkan Singgarimpun dan Effendi pada tahun 1995 dengan jumlah minimal 30 orang, maka distribusi nilai akan mendekati curve normal. Lalu penerapan keilmuan RSK apa sih yang digunakan? Nah, di sini kita menggunakan analisis beban kerja mental dengan metode NASA-TLX. Kenapa ya NASA-TLX? Nah, dengan NASA-TLX ini kita tahu seberapa besar sih beban kerja mental yang dirasakan oleh satu objek. Kan ada kategorinya tuh, dari rendah, sedang, agak tinggi, sampai sangat tinggi. Nah, melalui NASA-TLX ini juga kita dapat mengukur seberapa paham sih kita dengan materi yang telah diajarkan pada praktikum ARSK ini. Nah, sebelum itu pasti kepo kan? Apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan analisis dengan objek yang pastinya populasinya nggak sedikit? Kayak perawat itu banyak ya di mana-mana. Padahal belum tentu juga 30 itu mempresentasikan keseluruhan. Pengen tahu nggak? Sini, aku kasih tahu. 1. Melakukan wawancara dengan objek yang dipilih. Mau tahu gimana sih wawancaranya? Nih, aku kasih penggalannya di sini. Mungkin kalau yang selanjutnya dari skala sampai 100 sampai 100 seberapa berhasil ibu dalam bekerja sebagai perawat dari 1 sampai 100? Berhasil dalam performanya? Jadi maksudnya mungkin ibu merasa performa ibu itu baik atau sedikit kurang atau gimana? Baik. 100 berarti Maksudnya ibu merasa performa ibu sudah baik, jadi ratingnya bisa 100 gitu. Ya 80 aja ya. 90 dibagi 2. Nah, wawancara tadi itu dilakukan bersamaan dengan tim peneliti melakukan pengisian Google Form. Mengapa demikian? Agar perawat tidak terbebani karena harus mengisi Google Formnya sendiri. Jadi total pertanyaan yang dimiliki ada sekitar 25 dan 4 diantaranya adalah pertanyaan mengenai biodata. Berikut merupakan contoh pengisian Google Form beban kerja mental. Pertama ada biodata, nama, usia rumah sakit, serta lama bekerja sebagai perawat. Selanjutnya adalah pengukuran beban kerja mental di mana ada 1-6 dimensi. Apabila di bawah 65 akan masuk ke nilai 6 dan di atas 65 akan masuk ke nilai 7. Begitupun untuk nilai-nilai lainnya. Ini akan digunakan untuk perkalian rating dengan TELI. Selanjutnya perbandingan dimensi NASA-TLX. Ini akan menghasilkan seberapa banyak TELI dari perawat tersebut. Setelah didapatkan melalui 14 pertanyaan, didapatkan pula total TELI dari masing-masing dimensi. Ada TD, MD, PD, IF, OP, dan EF. Selanjutnya akan dihitung nilai WWL dari pekerja tersebut. Jangan lupa disubmit. Nah, setelah diisinya Google Form, maka kita dapat menghitung nilai WWL yang dimiliki. Pertama, kita tulis terlebih dahulu nama dari perawat tersebut. Setelah itu, kita masukkan jumlah TELI dari setiap dimensinya. Sebelumnya tidak ada terpilihnya MD atau mental demand pada perawat dia. Lalu, setelah dimasukkan TELI, kita masukkan nilai rating berdasarkan sesi kedua penilaian pengukuran atau penilaian dimensi. Didapatkan nilai WWL 80,2. Lalu dilakukan uji normal terlebih dahulu. Tapi uji normal itu gunanya buat apa ya? Gunanya untuk mengetahui apakah data yang dimiliki berdistribusi normal. Apabila berdistribusi normal, maka data dapat digunakan untuk uji yang berhubungan dengan statistika. Nih, untuk hasil uji normal, data kita normal loh.
Setelah uji normal, baru deh kita uji kecukupan. Rumusnya kayak gini nih. Nah, buat hasilnya kayak gini deh. Karena berdasarkan perhitungan adalah 24, sedangkan data kita adalah 30, maka data kita terbilang cukup, guys. Eits, tunggu dulu. Sebelum aku lanjut, aku mau nunjukin nih, berdasarkan wawancara, tali yang paling banyak itu apa aja sih? Nih hasilnya. Temporal demand menunjukkan data yang paling tinggi pada hasil keseluruhan wawancara perawat. Nah, dari hasil tersebut aku bisa lakuin analisis loh. Kayak dari nilai talinya, paling tinggi apa sih? Paling tinggi temporal demand, kedua ada performansi, ketiga ada mental demand, keempat ada effort, kelima ada physical demand, dan terakhir ada frustration. Frustration memiliki nilai tali yang paling rendah dirasakan oleh perawat. Nah, kenapa sih temporal demand ini bisa paling tinggi? Karena pekerjaan perawat itu tentunya diburu-buru waktu dong. Ketika ada nih seseorang datang ke rumah sakit, nyawanya terancam, tentunya perawat itu harus menangani dan melayaninya dengan sigap dan tenang. Dimana diburu-buru waktu itu kita harus menyelamatkan nyawanya dong, benar nggak teman-teman? Nah, untuk performansi sendiri, ketika kita sedang kelelahan atau beban kerja kita terlalu besar, tentunya kita harus melayani mereka dengan sangat baik dong, sehingga mereka dapat nyaman dengan perawatan atau pelayanan yang kita berikan. Selain itu, berdasarkan rata-rata WWL, didapat nilai sebesar 78,04, yang memiliki arti bahwa beban kerja yang dimiliki pada perawat terbilang tinggi. Dalam hal ini, perlu adanya usulan yang dapat membantu perawat memiliki beban kerja pada kategori sedang ataupun agak tinggi. Contohnya seperti konseling. Kenapa konseling? Berdasarkan tulisan Satria pada website ugm.ac.id, diadakan sebagai salah satu fasilitas agar dapat menjadi motivator dan tempat berkeluh kesah yang dapat dipercaya, di mana apabila terdapat banyak unek-unek, maka ia akan mampu meluapkannya pada orang yang dipercaya. Bisa juga diberikan terapi musik di setiap pergantian shift. Terapi musik dapat mengurangi pelepasan hormon kortisol atau hormon menyebabkan stres bagi tubuh. Selain itu, manfaat musik juga dapat mengurangi gejala depresi yang dialami oleh perawat. Jadi untuk usulan terakhir yaitu perlu ditambahkan jumlah perawat. Mengapa demikian? Meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh perawat harus dilakukan secara cepat, namun dengan bertambahnya jumlah perawat dapat membuat perawat fokus pada satu hal dan membuat performasinya meningkat. Contohnya, jika sebelumnya perawat A melakukan dua pekerjaan administrasi dan mengobati luka seseorang, namun jika ditambah perawat lagi satu, maka perawat A dapat mengobati luka dan perawat B dapat melayani administrasi, sehingga beban kerja yang dimiliki dapat berkurang. Nah, kurang lebih seperti itulah analisis serta usulan terhadap beban kerja mental perawat. Sekian penyampaian penelitian kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu. Sampai jumpa di lain kesempatan.